skema. Jadi hacking your mind to success. Nah, ntar dulu. Si Klesia mana? Belum masuk. Kok nggak masuk sih dia? Oh, ada ya? Oh, sip. Nah, nanti silakan nanti Klesia tambah-tambahin atau mau ambil alih juga nggak apa-apa. Oke. Jadi mind itu adalah bicara tentang otak. Oke. Ada otak kiri, ada otak kanan. Otak kiri. Nah, ini sebetulnya kiri nih karena di laptop aja jadi kelihatannya kanan. Nah, otak kiri itu sebentar. Otak kiri itu bertugas ke yang motorik yang kanan. Otak kanan itu bertugas di motorik yang kiri. Seperti itu ya. Otak yang kiri itu bertugas kayak semacam ke matematika, logika, seperti itu. Dan hal-hal yang eksak, terus apalagi? Mungkin Klesia sama Bu Patricia lebih tahu. Nah, tapi yaudah, pokoknya intinya teman-teman tahu. Yang otak kanan itu lebih ke kreativitas, intuisi. Nah, seperti itu. Dan sebetulnya juga otak itu ada otak sadar dan otak bawah sadar. Nah, ini dia. Nah, otak sadar dan otak bawah sadar. Nah, menurut teman-teman di sini, kita itu dikendalikan otak sadarnya lebih banyak atau otak bawah sadarnya lebih banyak? Menurut teman-teman, silakan. Yang mau buka mic-nya, ngobrol-ngobrol, silakan. Otak sadar atau bawah sadarnya? Dari teman-teman dulu. Otak bawah sadar harusnya ya, kok. Iya, otak bawah sadar. Otak bawah sadar. Ya, berapa persen kurang lebih kita otak bawah sadar kita yang mengatur kita sebetulnya? 90%. Iya, ya, kurang lebih kita baca-baca di jurnal-jurnal juga 90% ya. Tapi apa buktinya coba kalau misalnya bawah sadar kita yang menguasai kita? Ada buktinya, maksudnya pengalaman nyata atau apa yang bawah sadar kita yang mempengaruhi kita sebetulnya? Otomatis tiba-tiba ini kok melakukan satu hal yang nggak dipikir, dalam artian misalnya tiba-tiba pinter digital marketing atau apa gitu, itu bawah sadar bukan? Tahu-tahu pinter digital marketing itu bawah sadar atau enggak? Bingung Bu jawabnya. Kalau pinter tahu-tahu digital marketing sih harusnya bukan bawah sadar ya Bu. Menurut saya ya. Menurut saya bukan bawah sadar. Mungkin udah dari dulu udah sering main Facebook, medsos seperti itu. Mungkin dia otaknya pintar, terus dia belajar-belajar aja, baca-baca doang, bukan belajar secara khusus, tapi akhirnya tahu-tahu dia tahu polanya. Mungkin seperti itu ya kalau saya pikir ya. Jadi dia memang pintar aja, dia nangkep atau apa. Sebetulnya bukannya dia nggak belajar secara dia emang nggak belajar secara intensif, tapi dari dia ngelihat orang-orang, akhirnya dia nangkep begitu cepatnya. Menurut saya sih seperti itu. Jadi bukan tahu-tahu pintar, enggak gitu. Menurut saya seperti itu. Monggo kalau yang Mandi lain. mungkin kok ngerakin gayung kan kita nggak sadar tuh mandi setiap hari kan misalnya pakai gayung. Iya. Nah, juga ada yang sadar nggak teman-teman kalau pakai celana itu kaki kiri dulu atau kaki kanan dulu? Ayo, ada yang sadar nggak? Langsung dibayangin ya. Nah, bisa nggak teman-teman pas ditanya begitu kaki kiri atau kaki kanan gitu langsung jawab atau mikir dulu? Saya kanan dulu kok. Ya, dari saya tanya saya sadar kok Abe kalau kayak gituan. Ya, dirimu mah otaknya canggih, Klesia. Pengecualian. Soalnya sadar kalau pakai celana apa ngapa-ngapain sadar gitu kan, kaki mana dulu gitu. Makanya kalau aku bilang orang yang cenderung suka ngomong, yang kayaknya ngomong terus itu jarang loh yang perhatiin dia kerjain apa. Kalau orang yang suka ngomong.
Kelihatan deh. Nah, Kadang suka lupa kunci. nah, kalau ngelepas sepatu kiri dulu atau kanan dulu? Coba langsung ingat. Misalnya saya tanya begitu langsung ingat atau mikir Kiri. dulu? Kiri. Siapa yang mikir dulu? Ada nggak yang mikir dulu? Atau udah langsung tahu? Kalau saya sih langsung tahu. Wah, kalau saya mikir dulu sih. Jadi kadang-kadang, oh saya kiri dulu. Kalau pakai celana juga saya ternyata kiri dulu. Gitu. Nah, sama berarti kita kiri berarti Pak B. Ya nanti mungkin pembahasan otak mungkin Klesia lebih jago tuh. Atau Bu Patricia tuh pasti lebih jago. Nah, intinya adalah saya tertarik yang tadi tuh. Apa? Pak B dulu deh. Oh ya, saya tadi tertarik yang pelatihan meditasi buat guru karena saya lihat guru-guru sekarang, aduh gimana ya? Saya ketemu klien yang guru ya, misalnya 10 gitu kan yang nyewa rumah, yang sebagian tuh di sebagian kecil baik gitu ya, biasanya yang orang asing, yang orang Filipina yang nyewa rumah gitu. Tapi yang dari sini, aduh bener-bener saya kadang sampai ngurut dada, bener-bener saya ngebayangin itu gurunya kayak gitu, gimana muridnya, kasihan banget gitu loh. Oke, siap. Bener kacau. Iya, thank you. Oke. Thank you, Klesia. Ya. Nah, sebetulnya gini, karena sebetulnya keseharian kita kadang-kadang itu bawah sadar kita yang sebetulnya mendominasi sadarnya kita. Nah, sekarang yang perlu kita tahu adalah bagaimana kita hacking bawah sadar kita agar kita bisa sukses, bisa kaya, seperti itu. Nah, hackingnya sebetulnya caranya gampang sih. Jadi teman-teman sering nggak sekarang, kalau saya sih sekarang kalau bangun udah nggak pakai waker lagi, tinggal saya set bawah sadar kita. Saya hacking bawah sadar kita, saya mau bangun jam 7. Seperti itu. Kalau yang benar-benar kayak ada acara ini ya, kayak pagi ini, ya saya langsung benar-benar niatkan, saya program pikiran bawah sadar kita, saya mau bangun jam 7. Nah, tadi jam 7 kurang 5 saya bangun, ya kebangun jam 7 kurang 5 bangun, jam 7 benar-benar bangun. Nah, itu adalah cara sederhana untuk menghacking mind kita, bawah sadar kita untuk bangun, kayak gitu. Nah, tapi memang misalnya kalau acara gratitude biasa nggak ada tema, kadang-kadang saya nggak terlalu memprogram pikiran saya untuk bangun jam 8. Karena apa? Saya lihat kondisi tubuh saya. Jadi ya biarkan saja saya bangunnya jam berapa. Nah, tapi biasa memang kadang-kadang kan rata-rata dari Senin sampai Sabtu saya bangun-bangun juga kan. Jadi rata-rata saya bangun jam 7:30 atau paling lama 8 kurang 15 saya udah bangun. Ya kadang-kadang jam 8 kurang 10 baru buka. Nah, itu adalah cara sederhana untuk menghacking bawah sadar kita. Nah, sebetulnya bawah sadar kita itu kan sebetulnya dari pola asuh kita. Dari pola asuh kita akhirnya jadi itu program bawah sadar yang karena pola asuhnya. Nah, sekarang pola asuhnya tepat atau enggak? Nah, dari pola asuh bisa, itu yang pertama, dari pola asuh. Yang kedua dari lingkungan juga. Dari lingkungan juga. Nah, yang ketiga adalah dari pembelajaran kita. Nah, kita bahas dari nomor 1 dulu. Jadi, dari pola asuh. Jadi, bawah sadar kita selalu kadang-kadang ada yang dididik, ada teman-teman di sini dididik yang, wah jangan hujan-hujanan, nanti sakit. Ada yang orang tuanya seperti itu? Nah, ada. Nah, kalau ada, akhirnya hujan-hujanan bisa jadi sakit beneran kan, seperti itu. Nah, ada teman-teman nggak yang dididik, wah nggak apa-apa hujan-hujanan sehat malah seperti itu dan dididik ya hujan-hujanan tuh nggak bikin sakit. Ada yang seperti itu juga? Ada, saya. Logikanya gitu Pak. Ada yang bilang ada itu pas hujan-hujanan jadi sakit nggak? Enggak sakit. Nggak sakit kan? Nah, hal seperti itu adalah karena yang pertama ya pola asuh. Seperti itu kan, pola asuh yang akhirnya terserap di bawah sadar kita akhirnya jadi sugesti. Nah, kalau di pranic healing itu adalah program dalam diri. Ada program positif, ada program negatif.
Seperti itu. Nah, yang kedua, pola asuh. Yang kedua, lingkungan. Nah, lingkungan mungkin kadang-kadang kita diejek, dibully. Ah, lu mah jelek lu gitu, atau lu mah anak orang miskin lu, nanti lu jadi miskin terus. Nah, itu dari lingkungan kita. Akhirnya kita kayak semacam terprogram, oh iya, kalau anak orang miskin akan miskin terus, seperti itu, nggak bisa kaya. Nah, seperti itu. Atau juga dari lingkungan kita melihat orang-orang, jadi kemarin Henry, orang duit itu jahat, orang kaya itu nyebelin, orang kaya itu mau menang sendiri, dan akhirnya menganggap orang kaya itu salah, duit itu jahat, seperti itu. Nah, itu dari lingkungan, seperti itu. Nah, itu faktor kedua. Nah, faktor ketiga adalah dari kita belajar. Kita belajar dari kita sendiri. Kita baca-baca buku atau apa yang sebetulnya harusnya kita bisa lebih objektif. Sikap kita yang menentukan sebetulnya. Sikap kita yang menentukan, yang kita mengendalikan, kita mau bawah sadar kita program apa. Seperti itu. Kita mau memprogram bawah sadar kita untuk sukses. Kita mau memprogram bawah sadar kita untuk kaya. Kita program. Nah, itu kita hacking bawah sadar kita sehingga secara sadar kita akan menuju ke sana. Seperti itu. Caranya gimana? Ya, saya juga masih proses. Jadi caranya ya ikut gratitude pagi ini, kita menghacking. Tapi kita sadari juga kita ada program-program negatif di bawah sadar kita itu apa? Kita sadari program negatifnya. Apakah kita program negatifnya uang itu sumber dari segala kejahatan? Nah, kita sadari dulu program negatifnya. Atau program kita orang kaya itu jahat? Nah, itu kita sadari dulu programnya. Setelah kita sadari programnya, kita hancurkan programnya. Seperti itu. Nah, kayak semacam gini, ada yang mau jadi volunteer nggak? Nanya tanya jawab sama saya, tapi harus jawab secara cepat. Ada yang mau jadi volunteer? Silakan. Boleh kok saya. Pak Soleh ya? Iya. Nah, permainannya seperti ini. Permainannya Pak Soleh harus jawab dengan cepat gitu ya. Nggak boleh mikir. Jadi saya tanya 1 detik harus jawab. Kalau perlu setengah detik gitu ya. Iya. Oke. Pak Soleh udah makan? Belum. Pak Soleh biasa makan pagi? Iya, jam 3, jam 4 sebelum subuh. Oh, biasa makan pagi. Oke. Kadang-kadang langsung sahur puasa kalau Senin Kamis. Oke. Pak Soleh bisa kaya? Bisa. Iya. Tapi itu kayaknya pas bisa bilang Pak Soleh bisa kaya itu kayak ada jeda ya Pak Soleh ya? Pak, boleh parkir di sini nggak Pak? Pak Soleh yakin bisa kaya? Gimana? Nggak jelas? Oke, sorry. Pak Soleh yakin bisa kaya? Iya. Lihat, dari nada suaranya pun Pak Soleh kayak menurun ya. Nah, dari Pak Soleh jawab iya, yakin itu, secara bawah sadar ada yang meragukan nggak Pak? Ada yang menolak nggak Pak? Ada. Walaupun bilang iya tidak sama caranya. Oke. Nah, teman-teman dengar sendiri ya, pas bilang, Pak Soleh bisa kaya, nada suara Pak Soleh itu agak nurun. Secara kita dengar, itu kita udah tahu, oh, bilang yakin, bilang iya, tapi nggak yakin. Terus saya tanya, itu ya memang ada hambatan karena sesuatu yang di bawah sadar. Kalau boleh saya tahu Pak, mungkin Pak Soleh sudah mengetahui hambatannya Pak? Belum tahu ya, oke. Nanti mungkin Pak Soleh cari tahu sendiri. Nah, apa hambatannya, diobservasi sendiri, refleksikan sendiri apa hambatan tersebut. Jadi begini,
kunciannya di gratitude and loa meditation ini. Nah, ketika kita membayangkan, nah ini kunciannya begini. Kalau kita punya target, mungkin kalau anggaplah saya bercerita tentang saya lah. Jadi nanti dulu Pak Roni tanggung nanti ya. Nanti saya buka untuk pertanyaan. Jadi untuk dulu saya membayangkan untuk kaya itu juga susah Pak. Saya juga nggak bisa. Jadi saya waktu itu nggak membayangkannya untuk benar-benar kaya gitu, nggak bisa saya. Karena bawah sadar saya mungkin masih nggak pede, masih minder seperti itu ya. It's okay. Tapi saya waktu itu membayangkannya penghasilannya 3 kali lipat dari waktu itu gitu loh. Itu pun saya nggak yakin. Jadi untuk ini pacuan ya dari pengalaman saya untuk membayangkan segala sesuatunya, mungkin kadang-kadang kita bertahap. Nah, tapi mungkin minimal kita bayangkan 3 kali lipat dulu. Nah, saya waktu itu cerita, wah saya membayangkan 3 kali lipat aja, saya nggak pede. Tapi saya tekunin terus pranic healing ini, program-programnya atau apa, saya tekunin, akhirnya ya, ternyata dapat juga Pak. Teman-teman dapat juga yang 3 kali lipat seperti itu, stabil juga di 3 kali lipat stabil, dan akhirnya ya udah itu karena latihan di pranic healingnya ya, seperti itu menurut saya. Nah, tapi prinsip dasar untuk kita membayangkan 3 kali lipat atau ininya adalah kita bagaimana menghacking bawah sadar kita untuk kita benar-benar meyakini. Atau masih bisa, intinya adalah ketika kita menetapkan target, itu masih bisa kecapai lah. Masih bisa kecapai, jadi jangan di luar, jangan impossible dulu kita menempatkannya. Jadi misalnya, anggaplah gaji kita sekarang, atau kita penghasilan kita 10 juta, kita jangan menetapkan target, kita yakin kita bisa 100 juta per bulan dulu, menurut saya. Karena kalau kita menetapkan, kita bayangkan kita berlimpahnya 100 juta per bulan, bawah sadar kita udah pasti nolak. Nah, kita cara menetapkan targetnya, itu kita yakininnya adalah mungkin 2-3 kali lipat dari sekarang dulu. Nah, seperti itu, 2-3 kali lipat, ya mungkin di luar batas kita, tapi masih ada secara logika untuk bisa achieve dari target tersebut. Dan akhirnya bawah sadar kita nggak nolak. Nah, yang paling penting di situ, kalau kita bilang, oh ya, saya yakin, tapi yakinnya cuma lip sync dan di luar doang, kayak tadi maksudnya yang Pak Soleh, oh saya yakin 100 juta per bulan, tapi cuma lip sync doang itu percuma. Yang paling penting adalah kita yakin dulu secara bawah sadar. Jadi kita tetapin target, angkanya di luar logika dulu, di luar logika sedikit, tapi masih bisa achieve di situ. Nah, kalau sudah di situ udah dapat nanti goal pertamanya udah dapat, yang deket itu dapat, baru nanti kita pasang target yang lebih tinggi lagi. Jadi feel-nya udah dapat, akhirnya kita pasang lebih tinggi lagi. Nah, seperti itu. Oke, Pak Roni tadi ada pertanyaan, silakan Pak Roni. Saya mau tanya, ada ngaruh nggak ibaratnya ya hacking pikiran terus ya terus terang aja, saya juga bolak-balik sebetulnya kalau bicara hacking pikiran saya sih nggak sampai apa namanya over target. Yeah. Karena kan biasanya kan ibaratnya ya seperti saya dapat proyek ini, itu padahal udah nyata di depan, tapi ya tiba-tiba nggak ada kabarnya lagi orangnya. Oh, yang dapat proyek. Ya. Terus satu, kedua, sorry, kalau tahun ini yang satu itu apa Pak? Sorry, agak nggak konsen tadi. Ya, terus padahal kayak kemarin, saya baru yang kemarin saya cerita ada sama Koabil, ada dapat. Tadinya kan saya mau dengan dapat duit yang cair kemarin itu kan, yang saya cerita itu kan. Oh ya. Itu
sudah prepare mau ke MZ kan. Tapi, nah balik lagi pada saat November itu kan cair kemarin Oktober, Pak. Iya. Nah, November itu saya sudah lagi cari lagi ngurus. November itu saya ditelepon sama teman saya. Saya masih di Surabaya, saya ditelepon teman saya. Itu ya itu tadi ditawarin proyek jembatan segala macam dengan nilai total 17M. Ya, sebetulnya tadinya bukan 17M malah sampai 30M. Iya. Nah, itu kan bukan berarti saya juga terus saya pasang target gede-gede. Nyata di depan mata saya lagi bikin penawaran kan gitu. Itu nggak apa-apa. Tapi sekarang gini, Kobe, sudah saya lakukan itu, orangnya tidak ada kabarnya. Padahal saya juga ibaratnya, ya taruhlah, nggak tahu caranya gimana, saya kontak batin, saya bayangin wajahnya segala macam, ya nggak ada jebusnya. Oke. Nah, Pak Roni. Yang kedua, Oke. Kan sesuai Feng Shui, Pak De, tahun ini kan Sio Tikus. Iya. Kan Jong sama saya, kebetulan saya Sio 3. Ngaruh enggak biar di hacking apa kira-kira itu bisa ngangkat enggak? Oke. Ada yang ketiga, Pak? Nggak ada, cukup 2 itu aja. Jadi pertama gini, secara logika Pak Roni udah betul ya. Jadi secara Pak Roni udah yakin banget gitu kan. Oke. Hacking bawah sadar adalah satu faktor, tapi ada faktor lainnya, Pak. Oke. Ada faktor lainnya. Jadi hacking itu dibagi dua, pikiran secara sadar sama perasaan. Perasaan itu lebih ke bawah sadar. Nah, ini harus selaras. Jadi kayak semacam tadi yang saya simulasi dengan Pak Soleh. Yakin bisa kayak ya. Nah, secara pikiran yakin, tapi secara perasaan enggak. Pas ditanya kemudian kan ketahuan Pak Soleh kurang yakin. Nah, di situ kita harus cari. Nah, pikiran untuk hacking bawah sadar, pikiran kita, mind kita, sadar bawah sadar. Nah, dua hal ini harus selaras, pikiran dan perasaan. Seperti itu pertama. Nah, Pak Roni udah punya seperti itu. Nah, itu satu faktor, Pak. Faktor lainnya adalah pertanyaan nomor 2. Feng Shui itu kepengaruh nggak? Kepengaruh. Itu ada pengaruhnya. Tapi pengaruhnya ingat, Pak. Pengaruhnya itu cuma 30%. Itu bisa dalam arti kata tidak berarti sama sekali. Faktor ininya, Pak, yang penting. Karmanya, Pak. Tabungan kita, amal ibadahnya yang penting. Cukup atau enggak? Atau jika itu terjadi, itu aman nggak bagi kita? Bisa jadi kalau itu terjadi, bisa jadi nggak aman bagi Bapak. Bisa jadi seperti itu. Mungkin secara fisik akan begitu melelahkan, seperti itu bisa. Jadi akhirnya mungkin nggak mampu nanganin, akhirnya bisa sakit. Karena proyeknya misalnya yang 30M terlalu gede. Bisa seperti itu. Jadi yang pertama adalah secara karma, amal ibadahnya cukup atau enggak. Nah, jadi pastikan ketika kita hacking mind kita, itu udah selesai pikiran perasaannya, kita pastikan secara karma, bukan kita pastikan secara kasma ya, kita nggak bisa memastikan karma kita cukup atau enggak sebetulnya. Tapi bagaimana kita terus-menerus berbuat amal ibadah kita biar naik, karma baik kita naik. Nah, dengan apa? Service dan tithing sebetulnya. Ujung-ujungnya adalah service dan tithing. Nah, service adalah sesuatu yang kita membantu orang lain tanpa dibayar. Tithing adalah kita menyumbang uang. Nah, ini service dan tithing ini kayak semacam sayap. Nah, kedua ini harus seimbang. Logikanya begini, kenapa harus seimbang? Karena service itu adalah kita membantu orang lain kan. Nah, dalam kita berusaha, itu kan pasti kita perlu bantuan orang lain juga. Itu kunciannya. Dan makanya saya sering kadang-kadang ada orang usaha apa, saya share aja, saya bantu. Kalau misalnya ada teman jual apa dan itu dekat rumah saya, ya saya beli aja. Seperti itu. Itu salah satu amal ibadah kan, kita bantu. Nah, karena apa? Kita pengen produk kita direferensiin juga.
Kalau kita jualan barang atau jualan jasa, kita mau direferensikan. Kita mau orang juga beli sama kita, seperti itu. Nah, tithing itu penting karena tithing menyumbang uang itu penting karena apa? Kalau kita pengen dapat duit ya nanamnya nanam duit di situ, nggak bisa enggak. Kalau kita cuma servis, observasi saya ada teman yang servis terus di gereja, dia servis di mana servis, akhirnya dia mungkin hampir dapat project karena dibantu direferensikan dari temennya, tapi nggak goal, nggak jadi duit di situnya. Jadi tithing itu penting karena kita pengen dapatnya duit. Jadi kita pengen kalau misalnya kita dibantu orang lain untuk dapetin project, kita juga pengen project itu deal-nya ke kita, bukan sekedar kita ikut tender aja. Gitu. Logikanya seperti itu. Terus kalau Koabe bilang karma, saya tanya yang ketiga berarti. Tadi mau saya tanya tapi saya kan nggak bisa Nah, karma, masalah karma sama amal bakti kita. Oke, nyumbang duit, oke. Saya kemarin nggak tahu kok Abi kenal nggak, ada Pak Heri. Saya itu kebetulan kenal di yang grupnya itu kemarin, yang diajak Suryo juga. Dia bantu saya ngelihat. Bapak ini terganjal sama past life, karma past life Bapak. Nah, waktu itu saya tanya, Bapak terganjal karma, dia bilang gitu aja. Nah, karma apa, ini, karma saya nggak tahu, karma apa. Tapi dia bantu saya untuk ibaratnya itu untuk connect, ibaratnya untuk lebih jauh lagi. Kenapa sih saya ini? Nah, baru dia ngomong, Bapak tersangkut sama karma past life Bapak. Nah, karma past life. Bentar. Ya, ada karma past life. Kalau yang karma sekarang, jujur saya nggak tahu, sudah kebales apa belum saya juga nggak tahu. Ya saya bukan manusia yang nggak pernah ngelakuin kesalahan, tapi saya pernah ngalami contoh. Saya umur 20, itu ada bank yang pertama kali buka ATM, itu bukan bank BCA, bank Niaga. Saya di Surabaya, saya ngambil ATM, di depan saya sebelum saya ngambil ATM, itu ada orang. Begitu dia keluar, saya masuk. Saya masuk, kartunya nyantol, karena itu barang baru. ATM ini barang baru masih. Dan pada waktu itu sering kartu ATM orang. Saya lihat saldonya 350.000. Saya cuma ngambil 150, tak sisain 200. Loh kan baik saya toh. Baik sekali, tak sisain 200 kok masih. Nah, ini sekedar cerita aja. Nah, terus tahun 2008, saya sudah di Samarinda. Nggak tahu saya terima telepon atau apa. Pas saya ngambil ATM juga. Telepon masuk, saya langsung angkat, saya keluar. Duit saya dihantam orang belakang saya, 8 juta sekian. Jadi tahun 2000-an lah kira-kira. ATM juga 2000-an. Ya, ATM juga. Banknya itu yang makanya sekarang saya kasih tahu, yang kejadian saya ngambil di Bank Niaga. Nah, di Samarinda kejadian saya di ATM Cimbe Niaga. Ya Cimbe Niaga asalnya kan Bank Niaga. Nah, itulah makanya saya bilang itu kebalas itu. Tadinya saya minta-minta, begitu saya ingat, oh iya, gua dulu pernah ngambil duit orang 150.000 di ATM Bank Niaga. Saya ingat, langsung saya balik lagi, saya ngomong, dapat 2 hari, saya sudah marah-marah sama bank. Wah, minta ininya, CCTV-nya apa segala. Baru saya ingat lagi balik. Oh ya, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah suruh saya membayar karma saya. Saya berterima kasih malah tak balik lagi. Itu yang karma yang jelas-jelas yang saya alami. Nah, kadang-kadang saya ke tempat orang, kayak saya kemarin saya kerja di Banjar. Ke warung ketemu orang, ya mungkin karena cocok liur, saya bayari. Saya pas ke dompet saya lupa ngambil ATM, tak pikir masih ada uang di dompet gak ada uang.
Tapi ketemu sama orang, ngomong-ngomong juga. Begitu ngomong-ngomong, makanan saya dibayari. Nah, Iya. itulah makanya saya bilang, Nah, jadi kalau kita observasi kehidupan memang kayak Pak Roni gitu. Karma itu kita tabur apa, tuai apa, sejenis. Cuma kadang kita nggak observasi aja. Nah, teman-teman di sini coba observasi. Dulu sering berbuat baik jenisnya apa, nanti akan kayak Pak Roni gitu. Sering menraktir makan orang, nanti akan ditraktir. Nah, makanya juga kalau dalam blessing, habis gratitude atau pas MPP kita itu kan pas energi kita besar. Itu saat-saatnya bagus untuk blessing. Nah, kita ada masalah apa, kita blessing aja. Misalnya, kita ada masalah ibu dan anak. Seperti itu. Ya, kita blessing aja. Di dunia ini yang bermasalah ibu dan anak, kita blessing. Gitu. Misalnya, kita sakit kayak Pak Roni, ada tumor gitu kan. Ya, Pak Roni bisa blessing kalau yang sakit tumor di dunia ini, yang sakit tumor yang di leher sembuh. Bisa seperti itu, sesimpel itu. oh, Gitu Pak Roni. Blessingnya juga bisa dispesifikin, yang tumor kayak gitu. oh iya. Ya, jadi kalau misalnya lagi berjuang nih, usahanya lagi berjuang ya, kita doain orang lain yang lagi berjuang usahanya. Pak Roni pengen dapat proyek nih, nah Pak Roni harus blessing orang-orang yang lagi ikut tender atau lagi dalam usahanya dapat proyek, bisa sejenis seperti itu. Oh gitu ya. Ya logika aja, ini sih Ya, dari yang tabur tuai sejenis ya, saya logikakan seperti itu. ya, tadi kayak dibayari orang nggak kenal makan, dibayari orang juga nggak kenal makan, itu bolak-balik. Gitu. Iya kan? Nah, sejenis banget kan. Nah, atas dasar pengalaman-pengalaman seperti itu ya, saya juga memblessingnya spesifik. Jadi kan keuntungan bagi sayanya juga spesifik. Bukan keuntungan sih ya, tapi konsekuensi dari saya blessing. Bukan keuntungan, kita niatnya untuk benar-benar untung, padahal bukan begitu kan. Nah, kita blessing orang karena kita sebetulnya care. Nanti akhirnya dengan kita ikhlas dan itu akhirnya balik ke kita berlipat gitu. Gimana kita menghacking mind kita ya? Ya dari gratitude ini pertama. Terus kedua kan lingkungan. Ya lingkungannya berarti kita carilah. Jadi kalau kita bergaul sama orang yang jualan parfum, pasti akhirnya kita beli parfum dan akhirnya ya ikutan wangi gitu loh. Nah, kalau kita bergaul dengan orang yang kurang benar, ya belum tentu juga sih. Tapi akhirnya kecenderungannya bisa jadi kita, kecenderungannya ya, berarti nggak semua ya. Kecenderungannya bisa jadi kita ikut nggak benar. Nah, kita pilih pergaulan kita pilih lingkungan kita. Kita mungkin ada mentor, ada komunitas ya kayak komunitas gratitude ini. Kita mungkin ada mentor atau mungkin kita ada tokoh idola. Nah, itu bagus sebetulnya. Ada tokoh idola yang kita mengidolakan seperti dia. Jadi akhirnya itu yang bisa menghacking mind kita. Dan juga apalagi kita terus yang di gratitude ini, terus juga mungkin ada komunitas-komunitas kayak mungkin Bu Joyce, ada Lions Club, bergaul dengan orang-orang yang di atas kita terus, dan itu akhirnya secara bawah sadar itu bawah sadar kita akan terhacking. Oh, bisa ya. Kita akan akhirnya ikut pola pikir mereka. Pola pikir untuk jadi saya kepengaruh juga sama teman saya dalam berkata ya untuk jangan berhenti di titik nyaman ini, masih lu bisa achieve lagi. Ya, salut juga sama dia, dan akhirnya ya kepacu juga gitu. Akhirnya jadi lebih rajin gitu. Oke. Nah, ada tanggapan Klesia, silakan, atau yang lain silakan mau sharing atau mau nanya juga boleh. Iya, kalau saya sih intinya gitu sih. Kadang-kadang kita sebagai manusia kita nggak pernah tahu ya berapa banyak kita udah berbuat. Kadang kita kayak tadi Ko Abe bilang kan pakai celana aja, copot sepatu aja kita nggak sadar ya. Itu padahal kan kita lakukan setiap hari. Apalagi yang hal-hal yang dulu-dulu, yang waktu kita
entah zaman kapan gitu, pada saat kita emosi, kita kan juga kelepasan, kita juga nggak tahu kita lakukan berapa banyak kesalahan. Jadi ya intinya kalau buat saya seperti tadi benar kata Bapaknya, merasa duit itu sebenarnya cuma nominal gitu, tapi perasaan kita yang pasti, oh kita ini jadi merasa kehilangan. Sebenarnya itu sih satu bentuk ini Pak, sebenarnya jangan terlalu di itu juga, itu harus dirilis. Kenapa? Jangan terus dikatakan bahwa itu satu bentuk kayak hukuman atau apa gitu, karena kenapa? Itu akan jadi nggak rilis gitu, ibaratnya oh kita menganggap itu kayak bentuk ini ya, satu diambil satu kita bayar berapa gitu. Sebenarnya nggak seperti itu sih secara hukum karma. Aku ada baca satu buku itu lengkap banget tentang karma, dibahas ya gimana karma itu sebagai satu bentuk perbuatan, bukan cuma akibat. Bahwa orang kan suka bilang, oh terima deh karmanya gitu. Kan itu berarti terima deh akibatnya. Padahal karma itu juga bisa berarti satu hal yang kita lakukan. Kita membuat satu karma baru. Karma apa gitu loh. Yang baik atau yang buruk. Nah itu juga sebenarnya cara kita bereaksi itu yang penting. Pada saat kita terima, oh ya udah nih kemalangan ini misalnya. Kita jangan bereaksi yang bikin kita tambah susah lagi. Betul. Malah itu jadi bikin berlipat ya kelas ya. Penting itu. Karena iya, nah sebenarnya kayak mangga begini nih, misalnya kita tanam mangga, bibitnya itu ada di mana, buahnya mangga itu ada di mana, nggak ada di mana-mana loh, nggak ada di akarnya, nggak ada di batangnya, nggak ada di daunnya, tapi begitu saat kondisinya ketemu, ada matahari, ada pupuk, ada ininya apa, semuanya deh kondisinya tepat dan waktunya itu tepat juga. Nah itulah yang mematangkan bibit atau benih mangga itu untuk tumbuh. Sama seperti kita kalau misalnya kenapa kok Abe tadi bilang itu aku setuju banget yang orang kita bergaul dengan orang yang positif. Kenapa? Kita kalau misalnya bergaul dengan sekarang nggak pakai logika aja deh, kita bergaul malam-malam di teman orang klub gitu kan. Teman orang klub yang modelnya begitu ya, yang mabok-mabokan atau apa, kita walaupun benar, apa nggak mungkin tuh secara logika kita tiba-tiba kesambit botol satu hari? Mungkin. Karena kenapa? Itu mengkondisikan kita. Sama seperti orang yang misalnya nih, kadang ada yang karma yang nggak berbuah, yang misalnya kita suka lihat, ih ini orang jahat, tapi kok kayaknya hoki terus ya, beruntung terus ya. Dia belum ketemu kondisinya. Jadi ibaratnya mangganya dia yang dia tanam gitu ya, belum berbuah gitu, nggak tahu kan kondisinya, nggak tahu, belum ketemu gitu. Dia mungkin selama ini bergaul dengan orang yang baik-baik, yang apa, jadi dia belum ketemu gitu. Tapi sebaliknya misalnya ada orang yang baik ya, tapi kok kenapa ya nih orang heran susah amat hidupnya, padahal orangnya baik, suka menolong, dia belum berbuah gitu, sama kondisinya belum ketemu. Makanya kenapa kita sering ikut-ikut kayak begini, kita tuh membuat kondisi, menciptakan kondisi dengan bergaul sama yang baik-baik, dengan kita suka menolong, ibaratnya, oh lingkungan kita udah baik, cepat atau lambat pasti berbuah gitu. Betul. Kayak kemarin juga saya berterima kasih banyak deh teman-teman yang habis gratitude tiba-tiba kayaknya banyak ini apa, ada banyak ini ya, care gitu, perhatian, terus tanya ini Bu udah di mana, udah ini enggak ada yang nitip properti atau apa. Saya terima kasih banget karena ya itu buahnya dari kita bergaul dengan orang yang memang ibaratnya kalau kita bilang orang yang bijak, orang yang bisa enak nih. Salah satu, nah kuncian dalam arti kata untuk menetralisir karma, menetralisir ya, bukan menghapus ya, menurut saya ya, opini saya. Jadi itu adalah dengan pengampunan. Jadi kita minta ampun ke Tuhan. Nah itu pasti akan lebih ternetralisir. Tapi tetap kita menerima akibatnya. Tapi kayak semacam diperlunak. Jadi misalnya hukumannya, benar. Hukumannya 10, akhirnya diperlunak jadi 6. Tetap kita menerima akibatnya, tapi di soft. Nah menurut saya gitu. Kalau dari neuroscience juga ada kok Abe, secara logikanya gini.
Saya kan misalnya saya tahu nih, saya dulu kecil suka ini ngambil uang papa saya karena saya nggak dikasih uang jajan, saya suka nilep gitu loh, misalnya 1.000, 2.000 gitu kan. Nah terus saya kan merasa pas lagi saya rilis emosi, saya ikut satu workshop, saya inget nih, iya ya, saya tuh suka nggak merasa worth it loh dapat duit karena ini nih, saya kayaknya pengen bayar utang gitu. Nah terus saya berdana terus gitu ya, saya Nah, setiap kali betul. nyumbang saya bilang, ini ya saya maksudnya bayar yang utang yang dulu gitu. Itu bisa. Jadi saya terima akibatnya seperti gitu, dapat orang yang nyewa lah entar rumah kayak gitu-gitu, saya kan jadi mesti keluar uang, rumah saya dibetulin gitu. Tapi akibatnya secara kepikiran saya jadi rela karena saya menganggap gini, udahlah kamu aja biasa nyumbang, anggap aja ini orang yang lagi mau kamu sumbang. Nah, secara pikiran bisa kayak gitu loh Ko Abe. Nah, Bisa kayaknya ringan gitu. Anggap aja kamu nyumbang, toh kamu juga biasa nyumbang kan. Nah udah, iya, anggap aja orang itu ngambil lampu betul. kamu nyumbang lampu gitu. Nah udah, Nah, jadi kita ringan. Iya ya, bener juga ya. Ngapain dipersoalin? nah, Karena kita udah terbiasa habit kita gitu loh. Nah itu yang paling penting. Jadi batin kita tuh kayak otot, kita latih lama-lama dia betul. tadinya aduh kehilangan dikit kayaknya susah banget ya. Kita kayaknya menderita banget, kehilangan dikit kayaknya merasa menggenggam terus gitu. Nah, Begitu kita udah relain, jadi timbul pikiran, udah anggap aja nyumbang kamu biasa ya. juga gitu kan. Nah, Ya tapi udah gitu. pikiran Bu Klesia ini enggak bisa kan dipraktekkan ke orang accounting, apalagi orang auditing. Ya, iya Bawaan mungkin. jelek terus pasti. Nah, Ya, nambahin mungkin ini Pak. dari Klesia seperti ini. Nah, misalnya ada teman-teman di sini yang lagi hidupnya lagi jelek banget gitu ya. Nah, maksudnya sial-sial melulu. Nah, bisa seperti ini. Yang lagi menghadapi itu jika ada, bisa melakukan gini, menyumbang, terus didekrikan, biarlah sumbangan ini untuk menetralisir karma-karma negatif saya. Kalau lagi sial banget, boleh dekrinya seperti itu. Jadi saya sumbangan ini, misalnya nyumbang 1 juta, misalnya gitu ya. 1 juta ini untuk menetralisir karma-karma negatif saya saat ini. Itu bisa. Nah, seperti itu. Buat tambahin ya. Nah, itu mama saya kalau ngajari enggak ngasih orang ibaratnya di jalan orang enggak ngemis sebenarnya. Enggak bukan ngasih ini tapi buang sial, buang apes ibaratnya. Nah, iya. Gitu, Itu Pak. Nah, itu sama. Kebijakan orang dulu ya sama. Bahasanya aja beda, tapi intinya sama. Nah, terus tentang karma masa lalu, Pak. Karma yang di kehidupan masa lalu. Nah, Grandmaster Chokoksi mengajarkan kita jangan pusing di kehidupan masa lalu. Kehidupan masa lalu ada, terserah. Ada yang percaya, ada yang tidak, nggak apa-apa. Tapi kehidupan terima aja sekarang. Pokoknya kehidupan masa lalu ada, nah tapi kita nggak usah pusingin. Kita nggak usah memikirkan dulu kita jadi apa, dulu kita ngapain aja. Tapi yang kita perhatikan, yang kita perhatikan adalah kehidupan saat ini. Kehidupan saat ini kita lagi nuai apa? Nah, kalau kita lagi nuai sial mulu, berarti kita pertama gini, kita evaluasi kehidupan kita saat ini. Kita nabur nggak itu di kehidupan saat ini? Misalnya kita jawab enggak, ya udah itu kehidupan masa lalu. Nah, ya logikanya adalah kita bayar karma di kehidupan saat ini. Misalnya di kehidupan saat ini, aduh, gua nih di kehidupan saat ini gua nggak nipu. Sama sekali gua ditipu nih. Kejadiannya gini. Gue ditipu melulu. Nah, ketipu 1M lah, 2M lah. Nah, inget-inget dulu. Di kehidupan saat ini kita nipu nggak 100.000 atau 200.000 atau minjem uang, bilang minjem tapi nggak dibalikin, atau bener-bener nipu, bilang lagi susah padahal enggak, padahal buat kesenangan kita. Nah, kita evaluasi dulu itu. Kita ketipu 1M, kita nipu nggak 500.000 atau 250.000. Nah, kita evaluasi dulu. Nah, kalau kita di kehidupan saat ini, oh ya, gue waktu itu nipu juga, walaupun bentuknya lebih kecil. Nah, itu adalah karma kita sekarang. Tapi kalau kita udah jujur sama hidup kita, oh di kehidupan ini kita nggak ngapa-ngapain, nggak nipu lah. Nah, ya berarti di kehidupan masa lalu, ya udah terima aja. Ya, berarti kita ketipu di kehidupan saat ini adalah kita membayar karma di masa lalu. Nah, kita
itu yang jelas. Nah, kita perhatikan hal-hal lainnya. Kalau misalnya kita ada kejadian-kejadian, oh kita diomelin mulu atau kita dibully mulu, ada kan. Nah, kita lihat di kehidupan saat ini kita nggak dibully. Oh, berarti di kehidupan masa lalu kita ngebully. Ya udah, seperti itu. Hanya begitu aja, sesimpel itu aja. Jadi kehidupan saat ini adalah mungkin taburan di masa lalu. Masa lalunya itu apa? Masa lalunya kan bisa di kehidupan saat ini, bisa di kehidupan masa lalu. Nah, di situ yang kita harus cermati. Pembahasan ini kita ke tema gratitude berikutnya aja ya, maksudnya siapa yang tentang etika bisnis atau apa. Nah, mungkin untuk hari ini kita cukup sekian, karena ada acara lagi nih saya. Ya, thank Oke. you banget Pak Abe. Ya, jadi memang bagaimana kita hacking mind kita agar kita bisa sukses. Jadi ya dari kita pilih pergaulan kita dan kita juga terus ya kita emosi negatif, kita marah atau segala macam itu wajar. Tapi kita sadari itu adalah vibrasi yang rendah dan kita mau menaikkan selalu setelah kita tahu oh saya marah, nggak apa-apa akuin aja, kita marah aja juga nggak apa-apa, kesel wajar. Nah, tapi gimana kata Klesia bilang, kita harus reaksinya yang paling penting. Jadi reaksinya ya awalnya marah, tapi bagaimana kita menyikapinya kemudian. Jadi kita bisa memaafkan, bisa memaklumi, seperti itu akhirnya kita bisa berdamai dan akhirnya kita bisa ke vibrasi yang lebih tinggi. Nah, dengan terus-menerus seperti itu, dan kita juga pilih pergaulan kita, pilih bacaan kita, pilih diskusi kita, dan berita-berita juga kita pilih, jangan berita tentang undang-undang ketenaga kerjaan aja yang kita liatin melulu, tapi bagaimana kita kreativitas, kita meningkatkan kompetensi, itu yang lebih penting di situnya. Akhirnya, ya, ujung-ujungnya itu kalau yang kemarin tadi Kobe bilang kita marah, wajar. Dulu ya. Ya. Terus saya yang cerita sama Kobe kemarin masalah keluarga saya itu, nah memang pada saat perlakuan begitu saya marah, tapi sekarang kan saya sudah bersikap. Ya nggak apa-apa, nah, ya seperti itu. Tapi saya, biarin aja deh, dilihat aja sampai di mana gitu aja, malas sudah banyak ngomong gitu. Nggak apa-apa Kobe ya? Nggak apa-apa, wajar Pak. Jadi ya bukan kita nutup marah itu enggak, tapi kita wajar aja proses lah, seperti itu makanya. Let it go aja gitu ya, dilihat aja gitu. Oke. Ya udah, oke. Makasih. Wajar. Jadi ya proses lah. Kita juga kita manusia biasa sih yang punya marah, punya emosi, wajar gitu. Masih Oke, makan nasi, belum makan kembang. Iya. Cukup sekian hari ini. Sampai ketemu besok lagi. Oke.